Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat master semuanya. Diharapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membahas bagaimana cara membuat esai yang efektif ya. Efektif di sini maksudnya yang baik dan sesuai pedoman secara umum. Nah, di sini Miss Vina sudah pernah membuat ya esai tentang perekonomian. Jadi kali ini kita akan melanjutkan ya tentang pembahasan kita bagaimana cara membuat esai perekonomian yang baik. Nah, di sini Miss Vina sudah membuat tentang traffic light system atau sistem lampu lalu lintas sebagai akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Ya. Kalau kemarin Miss Vina sudah memberikan contoh bagaimana esai perekonomian, yaitu dengan judul digitalisasi UMKM. Nah, sekarang Miss Vina memberikan pendapat baru, membuat esai baru tentang traffic light system, sistem lalu lintas ya, tentang sebagai akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya untuk judul ini ya, sebisa mungkin judul ini dibuat setelah kalian membuat isinya. Yang pertama yang harus dituliskan adalah temanya dulu ya. Tema kalian tuliskan, nanti judulnya bisa menyusul. Nah, setelah dituliskan itu ya otomatis nama kalian beserta gelar, misalkan kalau punya gelar, dan juga asal sekolah. Nah, kita lanjutkan bagaimana dengan isi dari setiap paragraf. Sebelum kalian mengembangkan paragraf, Miss Vina sudah memberitahu bahwa kalian buat dulu kerangka isinya atau kerangka karangannya supaya lebih mudah kalian dalam mengembangkan paragraf dalam esainya. Nah, yang pertama, jangan lupa kalian sering-sering membaca berbagai sumber. Ya, di sini Miss Vina menggunakan sumber secara online. Jadi Miss Vina buka di jurnal penelitian, kemudian juga di website secara online. Nih contohnya seperti ini. Miss Vina langsung memberikan contoh per paragrafnya. Nih, Indonesia sudah memasuki bulan ke-14 sejak pertama kali dideklarasikan berada dalam keadaan pandemi COVID-19. Ini adalah kalimat utamanya. Jadi kalimat utama ini dijadikan sebagai dasar bagaimana membuat kalimat penjelas berikutnya. Ya. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya COVID-19 ini, jadi ini itu menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas dari mana? Ya, kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Sudah berdampak pada sektor sosial, ekonomi maupun juga dari segi keuangan negara di seluruh dunia. Banyak negara-negara di dunia yang mendapatkan dampak yang sangat besar akibat pandemi COVID-19. Sementara COVID-19 sendiri masih berlanjut, bahkan jumlah positifnya cenderung meningkat. Efek domino dari masalah kesehatan berdampak juga pada masalah sosial, ekonomi, dan keuangan. Nah, di sini bisa kita tambahkan istilah-istilah baru atau kalimat frase baru supaya bisa memperindah isi dari esai kita. Misalkan ini, efek domino. Efek domino ini apa artinya? Efek domino ini adalah efek lanjutan ya. Jadi karena masalah kesehatan, yakni adanya pandemi COVID nih, berdampak pula pada masalah sosial, ekonomi, dan keuangan. Jadi kalau bisa kosakata itu semakin kalian perbanyak
istilah-istilah di dalam bidang politik, ekonomi, sosial itu lebih diperbanyak, sehingga esai kita menjadi lebih enak untuk dibaca, ya. Setiap paragraf itu harus mengandung aturan-aturan yang sesuai dengan aturan esai. Yang pertama harus ada pendahuluan, ya. Pendahuluan. Yang kedua harus ada isi, dan yang ketiga penutup yang berisi kesimpulan. Apakah esai yang Miss Vina buat ini sudah mencakup semuanya? Nah, coba kita perhatikan pada paragraf yang pertama dulu. Pada paragraf ini, ya, ini menceritakan tentang kondisi Indonesia dan juga kondisi dunia secara umum, tentang keadaan negara-negara pada saat pandemi COVID sekarang ini. Dan ini mengindikasikan bahwa apa yang diutarakan pada paragraf pertama ini merupakan bagian dari pendahuluan. Ya, jadi betul ya. Kalau esai itu harus memuat hal yang lebih umum ke hal yang lebih khusus. Kita lanjutkan membaca pada paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua menyatakan Indonesia telah resmi masuk ke jurang resesi. Ya, ini kalimat utamanya. Kenapa kok bisa sudah dimasukkan masuk ke dalam jurang resesi? Nah, di kalimat penjelasnya disajikan data-data. Nah, begini. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan PDB Indonesia pada kuartal ketiga minus 3,49%. Artinya Indonesia sudah masuk masa resesi ekonomi karena di kuartal kedua itu sudah minus 5,32%. Nah, ini adalah data. Data ini diperlukan untuk apa? Untuk memperkuat kalimat utama, karena kalimat utama itu kita sudah menjudge bahwa Indonesia ini sudah masuk ke jurang resesi. Nah, setelah kita meletakkan data-data atau memberikan keterangan tentang data, jangan lupa kalian tambahkan dari mana sumber data itu, supaya lebih memperkuat argumentasi dari sobat master semuanya. Nah, di sini Miss Vina dapat dari bbc.com yang diunggah. Artikel ini diunggah pada tahun 2020. Jadi kalau misalkan kalian sumbernya berasal dari sumber online, nah, atau website, ya, kalian cantumkan alamat websitenya, kemudian tahun berapa artikel tersebut dibuat, ya. Nah, setelah itu kalian catat di daftar pustaka, langsung dicatat sehingga tidak mudah hilang. Nah, dicatatnya di mana? Di paling bawah. Jadi di paling bawah itu harus ada di daftar pustaka. Apapun yang kalian rujuk itu harus ada di daftar pustaka. Nah, di sini Miss Vina tuliskan http://www.bbc.com. Ini alamatnya. Kemudian diakses pada tanggal berapa? Gitu. Kalau misalkan tidak ada nama penulisnya, tulis anonim. Tidak ada penulisnya. Tahun pembuatan artikel, kemudian judul dari artikelnya apa. Dan ditulis, karena kalian sumbernya itu online, setelah judul itu ditambahkan atau dibubuhkan kata online seperti ini. Jadi yang pertama nama, jangan lupa ya. Yang pertama adalah nama pengarang, kemudian tahun, judul, ya, kemudian setelah itu alamat, dan juga tanggal akses. Nata jual akses, nata jual akses, ya.
Nata jual aksis. Nata nama pengarang, tahun pembuatan artikel, Ju ini adalah judul, Al adalah alamat website, aksis adalah tanggal aksesnya. Jadi itu bagaimana gampangannya supaya kalian tahu urutan-urutannya dalam menulis daftar pustaka, di mana sumbernya itu dari sumber online. Nata jual aksis. Nata jual aksis. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Ya, tadi sudah dijelaskan data-datanya itu diperoleh dari sumber yang terpercaya. Kemudian, oh ya, untuk sumber itu kalau bisa jangan cari alamat yang blogspot. Jadi blogspot ini itu karena penulisnya itu belum tentu terpercaya. Jadi pribadi biasanya itu menulisnya di blogspot. Jadi kalau ingin yang terpercaya, kalian pilih yang alamatnya itu .com, .id, .ac, .id, .org, .government. Nah, itu tuh yang lebih terpercaya dibandingkan dengan blogspot. Jadi diupayakan untuk domain blogspot itu tidak dipakai dalam merujuk pada esai. Nah, jadi kalau kita lihat di paragraf yang kedua, ini masih merupakan bagian dari pendahuluan karena ini membahasnya secara umum, belum khusus ke traffic light tadi. Kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Di paragraf ketiga, ya, isinya, sektor kesehatan dan ekonomi merupakan dua sisi yang saling berjalan beriringan. Setiap sisi harus bisa dijaga agar setiap program-program yang akan dilaksanakan untuk mendorong perekonomian dapat terus berjalan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil perhitungan risiko, dengan mengumpulkan data, kemudian melihat aspek kesehatan dan aspek sosial ekonominya. Dua-duanya harus dipertimbangkan. Jadi kesehatan dan sosial ekonomi ini harus sama-sama dipertimbangkan. Mengapa? Jadi kedisiplinan pada sektor kesehatan ini kalau dibandingkan ya, ini yang lebih penting. Satu pihak kita menjaga jangan sampai kasus ini terus meningkat, tapi justru harus kita turunkan. Tapi di sisi lain kita juga harus secepatnya memulihkan kondisi ekonomi. Bahaya ya kalau ekonominya tidak berjalan. Syarat utamanya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dan terutama disiplin diri dalam menjaga roda ekonomi sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kerugian baru terutama dalam aspek kesehatan. Jadi seperti ini maksudnya. Aspek ekonomi itu tetap harus berjalan, ya. Kenapa? Karena kalau tidak berjalan aspek ekonominya, itu kehidupan tuh akan mandek. Tapi pada saat kita melakukan kegiatan ekonomi, misalkan perdagangan, jual beli dan lain sebagainya, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan juga disiplin diri. Mengapa? Karena ini adalah hal krusial dan mendasar yang harus didahulukan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kerugian baru. Atau misalkan suspek dari COVID ini semakin bertambah. Nah, itu juga akan berbahaya. Jadi bisa kita katakan bahwa di paragraf yang ketiga ini adalah pembahasan secara umum. Jadi masuk ke dalam bagian dari apa? Pendahuluan atau isi? Yaitu di bagian pendahuluan karena umum. Belum masuk ke judulnya kan traffic light system. Kalau sudah masuk ke traffic light system, itu artinya kita sudah masuk ke bagian khusus atau ke isi. Coba kita lihat di paragraf yang keempat. Jadi di paragraf keempat bunyinya seperti ini. Penanganan kesehatan dan ekonomi bisa diibaratkan sebagai traffic light system atau sistem lampu lalu lintas. Nah, jelas ya. Ini kita sudah masuk ke bagian khususnya. Kita membahas tentang judulnya, sehingga bagian ini, paragraf ini adalah apa? Bagian dari isi esainya. Kita lanjutkan lagi.
Maksudnya traffic light system itu seperti apa ya? Nah, kita di sini bermain analogi. Analogi itu artinya mengibaratkan, membandingkan ya antara benda mati dan benda hidup. Ya, kita baca terlebih dahulu bagian kalimat penjelasnya. Jadi maksud dari traffic light system itu adalah pada saat lampu merah menyala, kita kan harus menekan rem. Maksudnya apa? Di mana pedal rem yang dimaksud ini merupakan jaringan pengaman kesehatan. Oh, jadi pada saat lampu merah menyala kan kita harus menekan rem. Rem ini diibaratkan jaring pengaman kesehatan atau sektor kesehatan. Rem itu berarti harus ditekan bagian kesehatannya. Jadi harus dijaga, harus mematuhi protokol kesehatan. Sementara pada saat lampu hijau menyala, kita akan tancap gas. Ya, otomatis ya. Dalam hal ini, gas merupakan jaring pengaman sosial dan sektoril. Artinya apa? Artinya, pada saat kondisi kesehatan, sektor kesehatan kita itu ditekan supaya jumlah dari suspek COVID ini menurun, di sisi lain, yaitu di sektor sosial dan sektor real, itu malah harus ditingkatkan, harus digas. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi COVID ini, itu akan berpengaruh ke dalam segala aspek. Ya, banyak orang yang di PHK, banyak pekerjaan-pekerjaan yang terlantar, sehingga diharapkan roda perekonomian dan kegiatan sosial itu di sektor sosial dan sektor real ini tetap terus berjalan. Nah, untuk memulihkan sektor kesehatan, maka yang harus dilakukan adalah dengan menginjak pedal rem sehingga kurva COVID-nya nanti bisa menurun. Penyebaran COVID-19 dapat ditekan dengan memberikan vaksin yang saat ini sedang dilakukan pemerintah secara bertahap. Sementara di sektor sosial dan sektor real harus digaspol, artinya harus diupayakan dipercepat dalam upaya mendorong sumber pendanaan dan memastikan seluruh saluran lancar. Jadi pandemi COVID ini supaya berhasil, maka sektor kesehatannya harus ditekan. Dan di sektor real ya dan sektor sosial malah harus digas tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ya, ini di paragraf yang keempat sudah masuk ke bagian khusus atau ke bagian isi. Untuk memulihkan sektor kesehatan, maka yang harus dilakukan adalah dengan menginjak pedal rem sehingga kurva COVID-nya nanti bisa menurun. Penyebaran COVID-19 dapat ditekan dengan memberikan vaksin yang saat ini sedang dilakukan pemerintah secara bertahap. Sementara di sektor sosial dan sektor real harus digaspol, artinya harus diupayakan dipercepat dalam upaya mendorong sumber pendanaan dan memastikan seluruh saluran lancar. Jadi pandemi COVID ini supaya berhasil, maka sektor kesehatannya harus ditekan. Dan di sektor real ya dan sektor sosial malah harus digas tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ya, ini di paragraf yang keempat sudah masuk ke bagian khusus atau ke bagian isi. Di paragraf berikutnya, diperlukan pengaman supaya kedua sektor tetap berjalan seirama. Ini dapat dianalogikan pada saat lampu kuning menyala. Jadi kalau tadi lampu merah dan lampu hijau sudah dijelaskan maksudnya tuh seperti apa. Jadi tadi ya lampu merah itu kita harus menekan pedal remnya. Ini artinya di sektor kesehatannya. Sedangkan pada saat lampu hijau itu artinya kita harus ngegas atau gaspol. Ini pada sektor realnya. Nah, sekarang pada saat lampu kuning menyala. Lampu kuning memberi informasi bahwa kendaraan yang kita kemudikan harus berada dalam kecepatan yang rendah. Artinya harus lebih hati-hati. Dalam hal ini, yang berperan sebagai lampu kuningnya adalah sektor keuangan. Artinya apa? Pemerintah harus memastikan anggaran untuk kesehatan masyarakat tersedia
dan bisa meminimalisir penyebaran melalui berbagai kebijakan. Hal ini disebabkan penyebaran dan lamanya ini juga sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi. Jadi antara sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi, bagian tengahnya itu adalah di sektor keuangan ya. Jadi lampu kuning tadi itu mengisyaratkan di bagian atau sektor keuangan. Pemerintah tidak bisa memilih salah satu di antara keselamatan masyarakat maupun ekonomi saja. Namun memang fokus utamanya ini adalah bagaimana dampak negatif terhadap keduanya ini dapat diredam secepat mungkin. Nah, ini berarti tetap masuk kepada bagian dari isi atau sudah masuk ke bagian khusus. Paragraf berikutnya, supaya masyarakat tetap sehat, maka yang harus dilakukan adalah menjaga mata pencaharian masyarakat agar dapat bertahan hidup. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi seperti yang sudah pemerintah lakukan ya, dengan bisa menambah penyaluran program Keluarga Harapan, kemudian menambah penyaluran sembako, dan juga menambah kartu prakerja bagi yang terdampak PHK, bansos, pembebasan tarif listrik ya, ini sudah dilakukan juga oleh pemerintah, serta tambahan stimulus untuk UMKM. Ini salah satu cara yang sudah pernah dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ini sebenarnya masih termasuk ke bagian isi ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. Otomatis kalau bagian terakhir ini adalah bagian penutup yang isinya adalah kesimpulan dari esai yang sudah kalian buat. Coba kita baca. Kesehatan dan ekonomi adalah dua sisi yang saling mempengaruhi. Di satu sisi, pemberlakuan social distancing membuat ekonomi melambat. Jadi ini sangat kontras sekali. Dan lama-kelamaan akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia dan juga pergerakan barang ya. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat mengurangi penyebaran COVID ya. Memang terlihat ada trade off, jadi ada kesenjangan antara ekonomi dan kesehatan. Namun dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terlihat bahwa yang ingin diselamatkan adalah kita, masyarakat, ya manusianya. Intinya apa? Manusianya sehat, selamat, ya, dan tetap hidup sejahtera. Karena kalau ekonominya sudah melambat, ya nonsen, kita bisa sejahtera dan hidup sehat. Nah, seperti itu yang Miss Vina bisa sampaikan. Ini adalah contoh yang sudah Miss Vina buat terkait tentang esai perekonomian. Jangan lupa di bagian bawahnya kalian tuliskan daftar pustaka yang rumusnya nata jual aksis. Nata jual aksis, kartu aksis tahu ya? Nata jual aksis itu adalah kata kunci ketika kalian ingin menulis daftar pustaka dari sumber online. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Salam sehat, semangat, dan semoga perjumpaan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Miss Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.